Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Henry Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 414191100077. Kali ini saya ingin memberikan atau mengirimkan tugas mata kuliah otomasi industri dengan materi gerbang logika 4 input. Yang pertama, saya ingin membuat gerbang N 4 input. Gerbang N menggunakan kontak NO. Di sini saya membuat input A sampai dengan input D dikarenakan memiliki 4 input. 1, B, C, D. Kemudian setelah itu diberikan coil NO. Setelah itu, jika sudah, coba kita simulasikan untuk rangkaian ladder diagram tersebut. Sumber tegangan sudah masuk, input A sampai dengan D masih bernilai 0, dan output tidak dapat sumber tegangan. Sama seperti pada tabel kebenaran gerbang N 4 input, di mana input A sampai D apabila memiliki nilai 0, maka output tidak dapat tegangan atau bernilai 0. Dan apabila input A sampai D bernilai 1, maka output akan menerima tegangan atau bernilai 1. Di sini saya akan coba ubah kontak dan output menyala. Kemudian setelah itu, untuk mempermudah, N memiliki berlawanan, yaitu NaN atau not N. Di sini kita bisa ubah saja langsung outputnya menjadi output NC. Bisa kita lihat tabel kebenaran untuk gerbang logika NaN. Di sini kebalikan dari gerbang logika N. Apabila input A sampai dengan input D bernilai 0, output mendapatkan sumber tegangan atau bernilai 1. Dan sebaliknya, apabila input A sampai dengan D bernilai 1, maka output tidak menerima tegangan atau melepaskan tegangan dari tegangan tersebut. Mari kita coba simulasikan. Output sudah menerima tegangan walaupun input di sini masih belum kita tekan.
Dan apabila input ini diberi nilai atau ditekan, maka output tersebut akan mati. Input A sampai D kita coba simulasikan tekan. Maka output terlepas atau output tersebut tidak mendapatkan tegangan. Berikut simulasi dari gerbang NAND 4 input. Kemudian setelah itu kita coba membuat gerbang logika OR 4 input. Gerbang OR hampir sama seperti gerbang N, tetapi dia berposisikan paralel. Nah, input C dan input D. Di sini kita menggunakan coil NO. Kita coba simulasikan dan melihat tabel kebenarannya. Apabila input A sampai dengan input D bernilai 0, maka output akan bernilai 0 atau tidak mendapatkan tegangan. Dan sebaliknya, apabila salah satu input diberikan tegangan atau bernilai 0, atau bernilai 1, maka output akan bernilai 1 atau bertegangan. Coba saya simulasikan. Salah satu input diberikan kontak, maka output menyala. Salah satu ataupun keseluruhan dia akan tetap menyala. Dan apabila dilepas keseluruhan, maka output tidak bertegangan atau bernilai 0. Itulah simulasi dari gerbang OR 4 input. Kemudian OR hampir sama dengan AND.
memiliki berlawanan, yaitu NOR atau not OR. Di sini kita bersama seperti N, kita ubah coilnya menjadi NC. Di sini kita dapat lihat tabel kebenaran dari NOR, kebalikan dari gerbang logika OR apabila input bernilai 0, output bernilai 1 atau bertegangan. Dan sebaliknya apabila salah satu input dari gerbang NOR bernilai 1, maka output bernilai 0 atau tidak bertegangan. Mari kita coba simulasikan. Tegangan sudah masuk, tetapi input A sampai dengan D tidak kita kontak, output sudah menerima tegangan. Dan apabila input kita kontak, output otomatis terlepas. Kita coba salah satu input. Di sini sudah terlihat output terlepas. Kita coba keseluruhan, output tetap terlepas, dan kita coba kembalikan kembali, output menerima kembali. Itulah simulasi dari gerbang logika NOR 4 input. Kemudian setelah itu kita coba membuat simulasi gerbang logika XOR 4 input atau extraordinary 4 input. Di sini kita membutuhkan kontak NO dan NC. Untuk gerbang extraordinary OR atau XOR membutuhkan beberapa kontak. Di sini kita buat terlebih dahulu kontak NC dan NO. Kontak NO terlebih dahulu. Kemudian NC input B. Di sini kita dapat NC input A. Kemudian setelah itu kita ubah output menjadi NO. Sorry, ini belum output, tetapi auxiliary contact dari W100. Output W100. Kemudian kita buat kembali input C menggunakan NO. Input B menggunakan NC. Dan sebaliknya.
sampai 101. Kemudian di bawahnya masih sama seperti dia yang input A sampai dengan D, kita buat NO terlebih dahulu P100, kemudian NC, di sini kita masih membutuhkan kontak NCDN. Kemudian terakhir kita berikan output kontak NO dan coba kita simulasikan. Kemudian setelah itu kita kasih output NO. Kita coba simulasikan terlebih dahulu. XOR 4 input. Pada tabel kebenaran, apabila input A sampai dengan D bernilai 0, maka output D akan bernilai 0 juga atau tidak mendapatkan tegangan. Dan apabila salah satu input diberi tegangan, apabila misalnya contoh input D diberi tegangan, maka output bernilai 1. Begitupun dengan input C. Tetapi apabila salah satu input memiliki nilai yang sama atau seperti input A dan input B bernilai 0, input C dan input D bernilai 1, maka output akan bernilai 0 atau tidak bertegangan. Kesimpulannya adalah output dapat bernilai 1 apabila input bernilai 1 itu ganjil, tidak bersamaan seperti 00 atau 11, hanya memiliki satu saja, satu input, maka output dapat bernilai 1. Kita coba simulasikan. Di sini kita coba masukkan input A
terlepas. Kesimpulannya seperti itu untuk gerbang logika extraordinary OR 4 input. Gerbang extraordinary OR juga memiliki berlawanan seperti AND dan OR. Apabila di sini inputnya bernilai 1, maka output tersebut bernilai 0. Dan sebaliknya, apabila input A sampai D bernilai 0, output bernilai 1. Di sini kita hanya merubah coil dari output tersebut, maka ladder diagram sudah berubah menjadi X0. Di sini kita ubah menjadi kontak NC. Kita coba simulasikan. Kita coba tekan input D. Di sini output bertegangan atau bernilai 1, dan kita coba tekan input D. Output terlepas. Seperti tabel kebenaran tersebut. Apabila input A masuk, output bernilai 0 atau terlepas. Demikian penjelasan dari gerbang logika 4 input dari saya. Apabila masih terdapat kekurangan, mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.